Rahasia yang nggak rahasia. Tahun 1956, Moskow sedang dingin. Bukan cuma suhu udaranya, tapi juga suasana politiknya. Orang-orang di Kremlin pada tegang, bukan karena ada diskon besar di pasar, tapi karena ada satu momen yang akan mengubah sejarah, pidato rahasia Nikita Khrushchev. Pidato ini begitu rahasia sampai-sampai semua orang di ruangan itu tahu kalau pidato ini rahasia. Kalau ada orang tanya, pidato ini tentang apa? Jawabannya, rahasia. Disampaikan di mana? Rahasia. Kenapa semua orang tahu? Rahasia. Di dalam gedung Kongres Partai Komunis ke-20, Nikita Khrushchev berdiri di podium dengan ekspresi wajah seperti orang yang mau bocorin gosip terbesar abad ini. Dan memang benar, dia mau ngasih tahu satu dunia tentang sisi gelap Stalin. Dia mengambil nafas dalam lalu memandang ke arah hadirin yang terdiri dari anggota partai, intelijen, dan beberapa orang yang entah bagaimana bisa masuk. Saudara-saudara, Khrushchev memulai dengan suara berat. Kita sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Dan sekarang saatnya kita bicara jujur tentang pemimpin kita sebelumnya. Ruangan langsung sunyi. Semua orang menelan ludah. Bahkan ada yang kayaknya lupa cara berkedip. Seseorang di barisan belakang bersandar ke kursinya lalu berbisik ke temannya. Gila, ini kayak sesi curhat di kantor tapi level nasional. Khrushchev melanjutkan. Stalin bukanlah sosok sempurna seperti yang kita bayangkan. Ya, dia membangun negeri ini, tapi dia juga membangun rasa takut di hati kita. Beberapa orang mulai melihat ke kiri dan kanan, memastikan gak ada yang mencatat. Di zaman itu, mencatat bisa bikin lo dicatat juga oleh aparat. Di pojokan ruangan, seorang pria berkacamata mulai berkeringat. Lo tahu gak, ini pertama kalinya ada yang ngomong kayak gini tentang Stalin. Dan kepala dia gak langsung hilang besok pagi. Orang di sebelahnya mengangguk. Ini kayak lihat orang main api di gudang bensin. Khrushchev makin berani. Bahkan keputusan-keputusan Stalin banyak yang absurd. Berapa banyak dari kita yang kehilangan teman, keluarga, dan rekan kerja karena kebijakan yang dibuat tanpa berpikir panjang. Seseorang di barisan tengah nyaris angkat tangan buat jawab, lalu buru-buru nurunin tangannya lagi. Oh iya, ini bukan sesi tanya jawab. Kegelisahan di ruangan makin sunyi. Saking sunyinya, suara Khrushchev kayak gema di dalam gua. Orang-orang mulai bergeser gelisah di kursi masing-masing. Bukan karena pidatonya membosankan, tapi karena mereka merasa kayak lagi dengerin seseorang yang sengaja ngebocorin rahasia negara di tengah negara itu sendiri. Seorang pria di barisan depan berbisik ke temannya. Gua nggak tahu ini lebih mirip pidato atau audisi buat masuk daftar orang yang bakal hilang misterius besok pagi. Di atas podium, Khrushchev lanjut ngomong dengan gestur yang makin dramatis. Kita semua tahu bagaimana Stalin berkuasa, tapi tahukah kalian betapa parahnya efeknya? Betapa banyak orang yang dihukum tanpa alasan? Betapa banyak dari kalian setenzah yang setiap hari hidup dalam ketakutan? Orang-orang di ruangan mulai saling menatap. Ada yang manggut-manggut kayak lagi dengerin dosen bercerita. Ada juga yang mencoba menjaga ekspresi netral karena takut ada mata-mata yang ngelaporin kalau mereka terlalu antusias. Tiba-tiba ada yang bersin di belakang. Semua kepala langsung menoleh dengan ekspresi, siapa barusan? Orang yang bersin langsung pucat, buru-buru nyari sapu tangan buat nutupin mukanya. Gua bersin di saat yang salah, gumamnya pelan. Khrushchev yang melihat kejadian itu berhenti sejenak. Lalu dia tersenyum tipis. Tenang, ini bukan tahun 1937. Beberapa orang ketawa kecil, tapi lebih ke arah ketawa deg-degan. Salah satu pejabat yang duduk di barisan tengah menyikut rekannya. Gila, dia baru aja ngerosting Stalin. Dan kita masih di sini hidup-hidup. Gue nggak tahu ini keberanian atau udah nggak peduli sama hidup, balas temannya. Khrushchev kembali serius. Kita tidak bisa membiarkan pemimpin masa depan kita melakukan kesalahan yang sama. Kita harus membangun negara ini tanpa rasa takut. Kita harus memastikan bahwa partai tidak lagi digunakan sebagai alat untuk menekan rakyat, tapi untuk membangun negara yang lebih baik. Orang-orang mulai berani mengangguk pelan, meski sebagian masih ragu-ragu. Di antara mereka ada yang bisik-bisik, ini pidato sejarah banget.
Tapi gua nggak tahu harus setuju atau pura-pura nggak dengar. Seorang pria berkacamata di pojokan menulis sesuatu di notes kecilnya. Temannya melirik dan berbisik, "Lo ngapain? Nulis buat laporan. Laporan ke siapa?" Pria itu terdiam sebentar, lalu nyelipin notesnya ke dalam saku. "Nggak jadi, gue lupa kalau yang gue laporin ini Khrushchev sendiri." Ruangan masih tegang, tapi ada sesuatu yang mulai berubah. Orang-orang mulai berpikir, bener juga ya, selama ini kita terlalu takut. Mungkin ini awal perubahan. Sindiran di depan umum, di tengah ruangan yang makin panas meskipun suhu di luar masih minus sekian derajat, Khrushchev mulai lebih santai. Setelah membuka semua borok Stalin, dia sekarang masuk ke sesi favoritnya. Sindiran halus tapi tajam. "Saudara-saudara, kita sering mendengar tentang betapa hebatnya kepemimpinan Stalin. Katanya dia jenius strategi, katanya dia paham segalanya. Tapi coba pikir, kalau dia benar-benar sehebat itu, kenapa kita semua hidup dalam ketakutan?" Hening. Orang-orang melirik satu sama lain kayak lagi main tebak-tebakan. Ada yang berani jawab nggak? Lalu Khrushchev melanjutkan, "Saya yakin beberapa dari kalian berpikir, kenapa sih Khrushchev berani ngomong kayak gini-gini?" Semua orang yang lagi mikirin hal itu langsung refleks duduk lebih tegak. Khrushchev senyum tipis. "Saya akan kasih tahu alasannya. Karena saya udah cek, Stalin gak bisa bangun dari kuburnya." Orang-orang di ruangan akhirnya ketawa kecil, tapi ketawanya kayak ketawa orang yang baru nyadar kalau mereka ikut dalam prank gede. Seorang pria di barisan belakang menepuk dahinya. "Gila, ini kayak nonton stand up comedy di depan orang-orang paling kaku di dunia." Tiba-tiba ada yang angkat tangan. Ini kejadian langka karena biasanya di acara seperti ini lebih gampang lihat orang pura-pura nggak ada di ruangan daripada lihat ada yang balik mau bertanya. Khrushchev melirik pria itu lalu mengangguk, "Silakan." Pria itu berdiri, wajah cantik gajahnya. Wajahnya tegang. "Tuan Khrushchev, Anda baru saja mengkritik kepemimpinan Stalin dengan sangat berani. Tapi bukankah Anda juga bagian dari pemerintahan Stalin dulu? Kenapa baru bicara sekarang?" Ruangan langsung hening lagi. Bahkan orang yang tadi batuk-batuk sekarang kayaknya lupa cara bernapas. Khrushchev tidak langsung menjawab. Dia menatap pria itu dengan ekspresi seperti guru yang baru nemu murid yang terlalu kritis di kelas. Lalu dia berkata pelan, "Siapa namamu, kawan?" Pria itu menelan ludah. "Sergei, tuan." Khrushchev tersenyum. "Sergei, siapa yang menunjuk saya untuk bicara hari ini?" Sergei berpikir sebentar. Anda sendiri, tuan." Khrushchev mengangguk. "Tepat. Dan siapa yang bisa menentang saya sekarang?" Sergei diam. Khrushchev lanjut. "Nah, itulah bedanya. Kalau saya mengkritik Stalin di zamannya, saya nggak akan ada di sini untuk menjawab pertanyaanmu." Orang-orang di ruangan mengangguk pelan. Sebagian mulai berani ketawa. Salah satu pejabat berbisik ke temannya, "Ini pertama kalinya ada sesi tanya jawab di pertemuan partai yang nggak langsung bikin orangnya menghilang." Seorang pria lain di barisan tengah bergumam, "Gua nggak tahu ini pidato politik atau sesi komedi politik, tapi jujur gua menikmati." Khrushchev kembali ke podium. "Jadi kawan-kawan, mulai sekarang kita harus mengubah cara kita bekerja. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi penyembahan berlebihan pada satu pemimpin. Kita harus maju bersama." Tepuk tangan mulai terdengar. Pelan di awal, tapi makin lama makin besar. Orang-orang mulai sadar. Ini bukan pidato biasa. Ini momen yang bisa mengubah segalanya. Bom waktu di Kremlin. Tepuk tangan di ruangan itu makin lama makin kencang. Bukan karena semua orang setuju cula, tapi lebih ke, ya udahlah, kita tepuk tangan aja biar aman. Khrushchev berdiri di podium dengan ekspresi puas. Dia baru aja ngerosting Stalin di depan ratusan pejabat partai komunis. Dan dia masih berdiri tegak, masih hidup. Itu udah pencapaian luar biasa. Tapi di barisan belakang, beberapa orang mulai panik. Salah satu pejabat berbisik ke temannya, "Gua nggak tahu ini hebat atau bunuh diri politik." Temannya menghela napas. "Gua cuma berharap nggak ada yang nanya, jadi siapa yang bakal disalahin sekarang?" Dan seperti dipanggil oleh alam semesta, seseorang di barisan depan tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan suara lantang, "Kalau Stalin yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab, Tanakwan?"
tanggung jawab atas semua ini. Ruangan langsung tegang lagi. Orang-orang refleks nunduk, pura-pura ngikat tali sepatu, padahal mereka pakai sepatu bot tanpa tali. Khrushchev memandang pria itu. Kemudian dia tersenyum. "Kawan, pertanyaan yang bagus." Dan jawabannya, dia berhenti sebentar. Semua orang menahan napas. "Kita semua." Ruangan hening. Orang-orang saling melirik kayak lagi main Uno dan sadar mereka semua kena kartu pelar sepihak. Khrushchev melanjutkan, "Kita semua membiarkan ini terjadi. Kita semua memilih diam ketika ketidakadilan terjadi. Kita semua dengan cara masing-masing ikut berkontribusi." Di pojokan, seorang pria berbisik ke temannya, "Jenius, dia berhasil bikin semua orang merasa bersalah tanpa ada yang bisa protes." Temannya mengangguk. "Ini kayak pas bos nanya, kenapa proyek ini gagal? Dan lu jawab, kita semua harus introspeksi diri." Beberapa pejabat mulai mengangguk-angguk, sebagian karena setuju, sebagian lagi karena bingung harus bereaksi gimana. Khrushchev mengakhiri pidatonya dengan kalimat "Jadi, mulai hari ini kita tidak akan lagi menyembah individu. Kita akan membangun masa depan yang lebih baik. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan kebersamaan." Ruangan kembali tepuk tangan. Kali ini lebih mantap. Orang-orang mulai lega, sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan salah satu pidato paling bersejarah. Tapi di sudut ruangan, seorang pria berpakaian rapi berbisik ke koleganya, "Kita lihat aja dalam beberapa bulan ke depan. Apakah pidato ini benar-benar bikin perubahan atau cuma bikin tambahan halaman di buku sejarah?" Khrushchev turun dari podium, berjalan santai, seolah dia baru saja menyelesaikan seminar motivasi, bukan membongkar salah satu era paling menakutkan dalam sejarah Uni Soviet. Di luar gedung, seorang reporter yang mendengar gosip tentang pidato ini bertanya ke seorang pejabat yang baru keluar, "Jadi bagaimana pidatonya?" Pejabat itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Rahasia." Dan begitulah cara pidato rahasia ini akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Tamat.